Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabiil ulumi wal hikam. Amma ba'd. Faqala ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan, nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Shadaqallahul azim. Wa balagha rasulul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin pemirsa yang berbahagia, rasa syukur terhadap kebesaran ilmu dan beramal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa kita haturkan melalui lisan maupun perbuatan kita atas nikmat dan karunia-Nya yang selalu dilimpahkan kepada kita semua. Biqouli alhamdulillahi rabbil alamin. Sholawat teriring salam selalu kita sanjungkan kepada Nabi kita tercinta, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua selalu mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang Ustadz banggakan, orang tua kami SMP IT Azkia Kota Padang yang Allah muliakan, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Berbahagia sekali pada kesempatan pagi ini, tanggal 20 Ramadan 1441 Hijriah, kita semua melaksanakan kegiatan pesantren Ramadan dengan nuansa yang berbeda, yaitu adalah di rumah saja. Tetap semangat, semoga sholat kita, puasa kita, tilawah, ziyadah dan murojaah serta infak kita diterima Allah dan berkahnya untuk kita semua. Serta tidak lupa kita berdoa. Mudah-mudahan wabah virus COVID-19 atau yang kita kenal virus corona ini segera hilang, diangkat dari permukaan bumi ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin pemirsa yang berbahagia, terdapat di dalam ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha, la nas'aluka rizqan, nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Ayat ini memberikan dua penjelasan kepada kita berkaitan dengan tema kali ini adalah tarbiyah, sholat, dan zikir. Allah memberikan pesan kepada kita, khususnya kita sebagai orang tua dan kita sebagai anak. Wa'mur ahlaka bis sholah, perintahkanlah ahlimu untuk mendirikan sholat. Bagaimana dengan cara mendidik anak tersebut untuk sholat? Wastabir 'alaiha, bersabarlah untuk mendidik, mendampingi anak-anak kita untuk melakukan atau mendirikan sholat tersebut, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah yang lainnya. Lalu ketika anak kita, keluarga kita yang sudah kita ajarkan untuk sholat,
bagaimana Allah mengingatkan kepada kita, la nas'aluka rizqan. Allah tidak meminta rizkimu. Bahkan jika kamu melakukan sholat dan kamu meminta rizki kepadaku, kata Allah, nahnu narzukuka. Kami akan memberikan rizki kepadamu. Artinya adalah, dengan kita melakukan sholat 5 waktu, ataupun sholat sunnah yang lainnya, Allah sediakan rizki yang melimpah untuk kita semua. Dan begitupun ketika kita melakukan sholat tersebut, rizki kita menjadi berkah. Karena Allah yang jelas ridho memberikannya kepada kita. Yang kedua adalah, dengan kita melakukan sholat, dengan kita mendirikan sholat, wal akibatu littaqwa, Allah menginginkan kita sebagai hamba yang bertakwa. Seiring dan sejalan pada bulan suci Ramadan ini, bahwa Allah wajibkan berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah mewajibkan puasa Ramadan la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Ketika kita sudah dijadikan hamba Allah yang bertakwa, yang sudah mendirikan sholat dan menjalankan puasa di bulan suci Ramadan, artinya adalah kita digolongkan menjadi hamba yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana kita? Apakah kita membutuhkan Allah? Apakah kita membutuhkan rezeki Allah? Apakah kita membutuhkan sanjungan dari Allah? Tentunya kita butuh dengan Allah. Allah menegaskan di dalam surat Fatir ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia, antumul fuqara, kamu semua butuh ilallah, kepada Allah. Lalu bagaimana Allah? Wallahu huwal ghaniyu, Allah yang maha kaya. Al-Hamid, Allah yang maha terpuji. Artinya adalah, dengan kita melakukan sholat, baik sholat fardu 5 waktu, baik kita melakukan sholat sunnah yang lainnya, sholat tarawih, sholat witir, sholat sunnah wudhu, sholat taubat, sholat tahajud, sholat fajar, sholat rawatib, dan sholat-sholat yang lainnya. Allah sediakan rizki untuk kita semua. Dan Allah akan sanjung kita sehingga kita dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Satu hal lagi, anak-anak Ustadz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah fenomena yang kadang kita lupa, bahwa atau fenomena itu adalah ketika kita masuk ke sebuah masjid. Apa yang kita lakukan ketika berada di masjid? Atau kita berada di tempat sholat? Bagaimana cara perlakuan kita? Dan bagaimana cara perlakuan Allah kepada kita yang akan mendirikan sholat dan sedang mendirikan sholat ataupun sudah melakukan sholat?
Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna ahadakum idza dakhala al-masjidah kana fis sholati makana fis sholati tahsibuhu wal malaikatu yusalluna madama fi majlisihi alladhi shola fihi yaquluna Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu Allahumma tub alaihi ma lam yuhdith fihi ma lam yukhbithi. Rawahu Imam Bukhari wa Muslim wa Abu Daud wa Ibnu Majah wa ghairihim. Maknanya adalah, inna ahadakum, sesungguhnya salah satu di antara kamu, idza dakhalal masjid, ketika masuk ke sebuah masjid, kana fis sholati, seolah-olah kamu sudah melakukan sholat. Artinya, kita dengan berada di masjid, Allah sudah hitung bahwa kita sudah melakukan sholat. Lalu kita mendirikan sholat, maka nafis sholati tahsibuhu. Selama sholat itu menahanmu, lalu kita semua atau kamu semua berada di masjid tersebut, hanyalah fokus untuk sholat, berzikir kepada Allah. Wal malaikatu yusalluna, semua malaikat bersolawat, madama fi majlisihi alladhi shalla fihi, kepada orang-orang yang sholat selagi dia duduk di tempat sholat itu sendiri. Bagaimana dengan orang-orang? Bagaimana dengan kita yang berada di masjid, mau melakukan sholat, atau selesai melakukan sholat, dia ngobrol, dia bermain, bahkan dia bergelut di dalam masjid. Kita tidak sadar bahwa kita yang berada di masjid, yang melakukan sholat di masjid, berdiam diri berzikir kepada Allah, seluruh malaikat mendoakan kita, memberikan istighfar kepada kita, memintakan ampunan untuk dosa-dosa yang kita lakukan. Apa yang malaikat doakan kepada Allah? Yaquluna Allahumma ighfir lahu. Allahumma ighfir lahu. Ya Allah, ampuni dia. Allahumma arhamhu. Ya Allah, rahmati dia. Allahumma tub alaihi. Ya Allah, terimalah taubat dia. Malam yuhdis bihi, selagi dia di dalam masjid tidak berhadas, selagi dia tidak putus wudunya. Malam yukhbithi, selagi dia tidak memburukan perbuatannya, termasuk dia memburukan perbuatan-perbuatan orang lain. Selagi kita tidak berdosa di dalam masjid itu sendiri, maka seluruh malaikat akan mendoakan kepada kita. Bagaimana kalau kita yang berada di masjid, anak-anak ustadz yang ada di masjid, kalau masih melakukan perbuatan dosa, ngobrol, bermain, maka malaikat tersebut tidak akan mendoakan kita. Kita hanya mendapatkan pahala sholat saja. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Yang kedua adalah dengan kita melakukan sholat fardu. Nabi menegaskan kepada kita,
as-salatul khamsi wal jum'atu ila jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffaratun. Salat 5 waktu, dari salat subuh ke zuhur ke asar ke salat maghrib sampai ke isya. Wal jum'atu ila jum'ah, dari hari Jumat ke hari Jumat yang lainnya. Wa ramadan ila ramadan, dari Ramadan yang lalu ke Ramadan yang ini, dari Ramadan yang ini ke Ramadan yang akan datang. Mukaffaratun, salatnya, puasanya, begitupun ibadah yang lainnya, terutama salatnya, mukaffaratun, akan menggugurkan dosa-dosa kita, dosa-dosa kecil kita, bahkan dosa-dosa besar kita. Ma bainahunna, di antara solat-solat tersebut dan di antara waktu-waktu tersebut. Idza jatanaba al-kabair, selagi kita menjauhi dosa-dosa besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak Ustaz, marilah kita simpulkan ceramah pada pagi hari ini. Marilah kita dirikan sholat dengan khusyuk. Gapailah rahmat Allah dan mintalah pertolongan kepada Allah. Apalagi kita dalam keadaan puasa, kita dalam keadaan diberikan ujian oleh wabah virus corona atau COVID-19 ini. Perbanyaklah kita sholat, terutama di dalam sholat fardu yang sudah diwajibkan dan sholat-sholat sunnah yang lain. Semoga sholat yang kita lakukan sebagai zikir kepada Allah, kembalikan jiwa raga kita kepada Allah, supaya Allah memberikan kasih dan sayangnya kepada Allah, kepada kita semua. Ketahuilah bahwa rahmat itu sendiri adalah riqatun fil qalbi, taqtadi ala tafadduli wal ihsan. Definisi rahmat adalah bukan diartikan sebagai kasih sayang saja, akan tetapi efek dari kita mendapatkan rahmat tersebut adalah riqatun fil qalbi, terketuknya hati, terenyuhnya hati, lembutnya hati, taqtadi ala tafadduli wal ihsan, sehingga seluruh anggota badan kita terenyuh, tergerak untuk melakukan ibadah yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin pemirsa yang berbahagia, itulah yang bisa Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan materi ini, yaitu adalah tarbiyah, sholat dan zikir, menjadikan sebuah pelajaran kepada kita. Bahkan lebih dari itu, sholat adalah as-sholatu mikyal, sholat sebagai barometer bagaimana sempurna atau tidaknya seluruh aktivitas ibadah yang lain. Semoga seluruh amal kita, puasa kita, dan sholat kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.